Surga dan neraka merupakan tempat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada tiap umatnya tanpa terkecuali. Bahkan penciptaan neraka telah tertuang dalam Quran Surah Al-Imran ayat 131 yang artinya, "Dan peliharalah dirimu dari api neraka telah disediakan untuk orang-orang kafir." Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa neraka diperuntukkan bagi mereka yang ingkar dan tidak beriman. Lain halnya dengan surga yang akan dihuni oleh orang-orang beriman dan taat akan perintahnya. Neraka adalah tempat balasan dalam wujud siksaan bagi orang-orang yang telah berbuat dosa atau kesalahan selama hidup di dunia. Masing-masing tingkat neraka memberikan siksaan yang berbeda-beda, mulai dari yang paling ringan hingga terberat. Semuanya bergantung dari dosa yang diperbuat seseorang semasa hidupnya. Golongan yang mendapat siksaan neraka paling berat. Neraka Jahanam adalah neraka yang paling mengerikan dan tertinggi tingkat penyiksaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Sesungguhnya Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman." Quran Surah Al-Furqan ayat 66. Di dalam neraka Jahanam terdapat penjara yang bernama Bulas. Para penghuninya diiringi seperti semut-semut kecil dan diselimuti kobaran api, serta tenggelam dalam keringat dan nanah yang bercampur darah dari penduduk neraka. Selain itu, para penduduk neraka Jahanam akan dipasangkan belenggu besi pada leher mereka dan rantai besi yang panjangnya 70 hasta. Menurut Al-Quran dan As-Sunnah menyebut golongan orang-orang yang akan menghuni neraka Jahanam atau mereka yang memperoleh siksaan neraka paling berat diantaranya yang pertama, orang yang mempersekutukan Allah. Golongan ini adalah orang-orang musyrik, penyembah berhala dan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mereka yang menjadi musuh para Rasulullah seperti Fir'aun dan Abu Lahab. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surah Al-Hajj ayat 19-22 yang artinya, inilah dua golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai rob mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Yang kedua, orang berilmu tapi tidak mengamalkannya. Golongan yang dimaksud adalah mereka yang memiliki ilmu seperti memahami Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi tidak mau mengajarkannya kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pada hari kiamat di dalam neraka mereka yang tidak mengamalkan ilmunya akan dikekang dari api. Tiap-tiap kekang 10.000 malaikat. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji kepada orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, bahwa mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Bahkan mereka akan ditempatkan di neraka paling bawah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui Quran Surah An-Nisa ayat 145 yang artinya, sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Yang keempat, orang yang tidak mau membayar zakat. Di dalam neraka kelak, orang-orang seperti ini akan dikoyok mulutnya lebar-lebar. Kemudian, bara api dimasukkan ke dalam mulutnya hingga mereka memekik kesakitan. Tak hanya itu, ular-ular juga akan melilit di sekujur tubuhnya. Ular-ular ini merupakan jelmaan dari harta yang disimpan selama hidup di dunia.
Gambaran tersebut telah tertuang dalam Quran Surah At-Taubah ayat 34 yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Yang kelima, orang yang mencampur adukan halal dan haram serta hak dan batil. Mereka adalah orang-orang yang taat mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat, berpuasa, dan membayar zakat. Namun, mereka pula melakukan semua hal-hal yang menjadi larangannya seperti memakan riba, meminum khamar, mencuri, dan juga berzina. Di dalam neraka mereka akan diputar di suatu penggilingan, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya di dalam neraka terdapat suatu penggilingan, di sana diputar-putar para ulama yang munafik. Hadis riwayat Tirmizi.